Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas materi matematika SMP MTE sederajat kelas 9, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum kita mempelajari materi persamaan dan fungsi kuadrat, kita harus tahu bahwa manfaat mempelajari persamaan dan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat pada gambar, yaitu ada sebuah jembatan gantung. Itu adalah foto dari jembatan Rumpiang yang ada di Marabahan. Di situ adalah jembatan gantung di mana terdapat tali baja yang menggantung membentuk kurva melengkung. Nah, kemudian kurva melengkungnya itu adalah contoh aplikasi dari persamaan dan fungsi kuadrat. Oleh sebab itu, wajib untuk kita mempelajari materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, diharapkan kalian setelah menonton video ini, nanti yang pertama adalah kalian mampu memahami konsep dari persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah memahami cara penyelesaian persamaan kuadrat. Di dalam materi ini nanti akan kita bagi dua, yaitu nanti tentang persamaan kuadrat, kemudian yang kedua nanti tentang fungsi kuadrat. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Nah, sebelum masuk ke pengertian atau konsep dari persamaan kuadrat, sebelumnya kalian sudah mempelajari di kelas 7 dan 8, yaitu tentang persamaan linier, di mana persamaan linier itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Jadi pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, itu disebut dengan persamaan linier, seperti yang telah kalian pelajari. Persamaan kuadrat itu apa? Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Nah, jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Nah, di sini bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C adalah anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, serta X adalah peubah atau variabel. Nah, karena bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya itu merupakan koefisien dari X kuadrat, kemudian B merupakan koefisien dari X, dan C adalah
konstanta. Sekarang bisa kita lihat contoh. Nah, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. X kuadrat min 3 sama dengan 0. Nilai A adalah 1. Kenapa 1? Karena yang di depan koefisien X kuadrat itu adalah 1. Karena A tadi adalah yang di depan koefisien X kuadrat. Di soal tersebut koefisien di depan X kuadrat adalah 1. Kemudian B-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena di situ tidak ada koefisien yang bervariabel X. Nah, min 3-nya sebagai konstanta. Jadi dia sebagai C. Kemudian soal yang B, 10 ditambah X kuadrat min 6X sama dengan 0. Manakah A, B, dan C? A-nya adalah koefisien di depan variabel X pangkat 2. Berarti di situ adalah tetap 1. Kemudian B itu adalah koefisien yang di depan variabel X, yaitu berarti min 6 ya. Kemudian C adalah konstanta yang tidak ada variabelnya, berarti di situ adalah 10. Nah, contoh kedua, nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan. A, 2X kuadrat sama dengan 3X min 8. 2X kuadrat sama dengan 3X min 8 kita jadikan menjadi bentuk baku. Bentuk baku seperti yang di awal tadi, yaitu bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka dari 2X kuadrat sama dengan 3X min 8, kedua ruasnya kita tambahkan dengan min 3X ditambah 8. Kenapa harus ditambahkan dengan min 3X ditambah 8? Supaya menjadikan bentuk baku, yaitu berarti harus menjadi sama dengan 0. Nah, jadi karena di situ ada 3X min 8, maka kedua ruasnya supaya 0, maka kita tambahkan dengan kebalikannya, yaitu min 3X ditambah 8. Kemudian 2X kuadrat min 3X ditambah 8 sama dengan 3X min 8 min 3X ditambah 8, karena kedua ruasnya tadi ditambahkan dengan min 3X ditambah 8, sehingga ruas kanan itu menjadi hilang karena habis. Kemudian di ruas kiri itu menjadi 2X kuadrat min 3X ditambah 8, karena tadi di ruas kanannya sudah habis, berarti sama dengan 0. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Nanti materi selanjutnya akan Ibu sambung di pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana memahami konsep, bagaimana memahami karakteristik akar-akar dari persamaan kuadrat, dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.